Lu dipikir ini beliau samping kanan samping kiri saya ini dipikir nggak kerja, dipikir hanya keliling mimpin sholawatan tok. Ya ndak, owner bro, beliau owner, tepuk tangan untuk beliau. Kalau aku kan cuman reseller. Makasih. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Mosok kok cerit ngono. Yo tar lepas satu talinya. Rasulullah kalau mau makan pasti berdoa. Tujuannya agar makanan itu barokah dan jadi kekuatan untuk beribadah. Yang kedua, agar bibit-bibit penyakit yang ada pada makanan itu, kuman, bakteri, virus, lumpuh semua. Ini kekuatannya doa. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, jangan pernah meremehkan doa. Ini orang orientalis yang sama sekali tidak mengenal Allah mengadakan penelitian. Ada air 2 botol, ukurannya sama, jenis airnya sama, tapi airnya bukan yang ditawarkan air, bukan itu, bukan itu. Contoh kayak ini contoh ya, ada air 2 botol, ukurannya sama, jenisnya sama-sama dibuka. Kemudian yang satu, air ini diomongin yang bagus-bagus. Air kamu benar-benar bersih, jernih, bening, kamu benar-benar seger dan menyehatkan. Loh, ini diteliti ternyata molekul-molekul air itu tersusun dengan rapi, tertib. Satunya, air ini diomongin dengan kata-kata kasar, diomongin dengan kata-kata yang jelek. Air, kamu pokoknya dikata-katain lah, kamu asem lah, kamu kurang ajar lah, kamu macam-macam. Ini ternyata molekul-molekulnya berantakan. Nah, sekarang manusia itu tubuhnya kan 80% terdiri dari unsur air. Jadi ada orang misalnya berat badannya kok 1 kuintal, terus dia dijemur sampai kering kemeringking, itu ditimbang tinggal 20 kg, karena yang 80 kg adalah air. Sehingga terbukti orang itu kalau diomongin yang baik-baik, dipuji-puji, wajahnya makin cerah, karena molekul-molekul di tubuhnya itu tersusun dan tertata dengan rapi. Tapi begitu diilok-ilok nih, dikata-katain, wajahnya jadi cemberut, wajahnya jadi semrawut. Wong wedok dilem-lem, dek sama nih le, wes ayu sregep, lihat engkau langsung jentit, wajah iki noto dewe-dewe, tambah ayu, nah terus wakas, mergo dilokno sregep, ya masak, ya nyapu, ya korah-korah, umbah-umbah, sregep, no apa-apa digodoki kabeh. Ayo coba wong wedok nanti diomongi sing elek, jajal coba diomongi cerewet, rupamu elek, ndablek, enggak terus besengut,
mundak burek, mundak burek, mundak burek, mundak burek, ngono terusan. Tambah welek. Moh apa-apa, masak ya moh, nyapu ya moh, mara gelimbung, mengkurep, anak nangis ya dijarke. Dikon adus sih lho ora gelem. Wis maghrib nang adus, mah wong elek kok adus. Ini makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita mau apa saja berdoa. Nah kita kan enggak, arep mangan apa maneh gek panganan enak wetenge wis luwe wis moro telap emplak ae. Ringkesnya urusan apa saja kita disuruh mencontoh Rasulullah, apalagi urusan ibadah yang hubungan dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kenapa sekarang dalam semua hal kita disuruh mencontoh Rasulullah? Janjane iki lho, bahasa Indonesianya apa kok? Aku tadi pagi nyari nggak nemu. Janjannya Rasulullah itu siapa toh? Nah untuk menjawab itu mari kita berangkat dari satu makalah, tolong ditirukan sama-sama yang keras, semangat. Pokok yang mau menirukan keras, semangat, saya doakan 3 hari lagi rezekinya lancar, minimal gampang nyari utangan. Iya penting kok golek utangan kangelan ya mumet kok. Yang nggak mau menirukan, wis pokok ada apa-apa saya nggak tanggung jawab. Bareng sing banter, Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Oke, kurang keras nyautnya. Sekarang semua nyaut manusia. Oke, astagfirullahaladzim. Sampean tinggal nyauti manusia. Yang tidak nyaut berarti bukan manusia. Nabi Muhammad adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang menghargai manusia, yang memahami manusia, yang memanusiakan. Nah sekarang ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memahami, banyak manusia yang tidak mau menghargai, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang demikian itu berarti dia bukan. Ayo saiki ganti cara Jawa, sampeyan nyaut wong. Kanjeng Nabi iku wong sing rumangsa dadi, wong sing bisa ngerteni, wong sing mulyake, wong sing nguwongke. Lah saiki akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora iso ngerteni, akeh wong sing ora gelem mulyake, akeh wong sing ora nguwongke. Ha sing ngono kuwi kelakuane berarti dheweke dudu mbuh apa. Dua catatan penting: satu, Nabi Muhammad adalah manusia; dua, tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Pertama, Nabi Muhammad manusia 100%, beliau manusia seutuhnya, zahiran wa batinan beliau adalah manusia. Secara kurikulum desain beliau manusia. Ya rodok gaya sithik wong nanggone universitas kok. Lho mosok ngono-ngono kae ngerti to Pak kurikulum desain ki apa? Sing ndoprok-ndoprok ngisor wit ngono kae lho. Ngomong apa kuwi? Kok kurikulum kuwi.
posturnya manusia, organ tubuhnya manusia, gesturnya manusia, karakteristiknya manusia. Ini dari sisi beliau sebagai manusia. Maka Nabi Muhammad ya makan ya minum, kita juga manusia, makan minum. Nabi Muhammad yang ngerasa haus, bahkan beliau sering ngerasa lapar, supaya bisa jadi contoh buat kita bagaimana ketika haus, bagaimana ketika lapar. Halo? Loh. Nabi Muhammad ya sehat, ya pernah sakit. Dikira kalau udah Nabi nggak pernah sakit apa? Malah Nabi Ayub sakit parah selama 13 tahun. Coba, Nabi Muhammad juga pernah sakit. Ini supaya jadi contoh buat kita gimana kalau lagi sakit. Nabi Muhammad kalau lagi sakit ya berdoa mohon kesembuhan kepada Allah, terus ikhtiar berobat ke tabib, minum ramu-ramuan waktu itu. Maka kita sebagai umatnya kalau lagi sakit ya berdoa mohon kesembuhan kepada Allah, terus harus ikhtiar berobat. Kalau pengen sembuh jangan mengandalkan pasrah, tawakal. Nggak mau berobat, penyakit sing gawe Gusti Allah kok. Engko nek Gusti Allah ngersake waras ra ya waras dhewe. Penyakitnya parah gak gelem berobat, insya Allah modar. Rasulullah ya namanya manusia, beliau ya kerja. Loh, Rasulullah itu pekerja keras, masih kecil aja udah buruh menggembala kambing punya orang, remaja jadi karyawan, dagang, ngejualin barangnya orang-orang saudagar-saudagar kaya itu. Rasulullah itu pekerja keras. Dikira kalau udah jadi nabi nggak usah kerja, pengen apa-apa tinggal minta sama Allah, pengen duit ngatong Allahumma duwe kerotok-kerotok, pengen sate ngatong Allahumma sate kerotok-kerotok. Ndak, Rasulullah mencontohkan kerja. Maka kita sebagai umatnya juga harus mau kerja. Lu dipikir ini beliau samping kanan samping kiri saya ini dipikir nggak kerja, dipikir hanya keliling mimpin sholawatan tok. Ya ndak, owner bro, beliau owner, tepuk tangan untuk beliau. Kalau aku kan cuman reseller. Makasih. Dipikir nggak kerja, saya dipikir juga nggak kerja saya. Dipikir cuman bengak-bengok keliling tok. Makanya kadang-kadang ya maaf ya netizen yang maha benar dengan segala firmannya. Nah, bangun pondok kayak megahnya kayak gitu, uang dari mana? Dipikir itu terus hasilku ceramah tok. Memang ini ada hasilnya, memang ada Prof, ada. Kalau nggak ada ya nggak berangkat aku. Lo ya wong mobil ya butuh BBM, dikira apa orang ngomong nggak dipikir tuh, dan lihat-lihat kualitas. Kerja, Nabi Muhammad mencontohkan kerja kok, kerja. Ono wong lanang wis duwe bojo, duwe anak gak gelem kerja. Kan wajib nafkahi istri, wajib nafkahi anak, gak mau kerja. Sobo masjid, sholat iktikaf dzikir wiridan, sholat iktikaf dzikir wiridan. Mulai tekan omah itu sengap karo bojone. Wis wareg ngemplok menure masjid ngono. Kerja. Dah. Rasulullah ya pernah nggak punya duit, ini biar bisa jadi contoh buat kita gimana kalau lagi nggak punya duit. Rasulullah kalau nggak punya duit utang. Rasulullah tuh kalau nggak punya duit utang. Maka kita sebagai umatnya kalau lagi nggak punya duit utang, jangan nyolong, jangan korupsi, utang gitu. Pengen dapat duit kok, wah ini mumpung penerimaan mahasiswa baru ini, jalur mandiri ini, peluang ini, udah ada yang ketangkep KPK kok masa mau dicontoh. Lo kalau nggak punya duit utang,
Maka kita sebagai umatnya kalau nggak punya duit, kalau sudah punya duit bayar utang. Jangan kok utangnya sregep bayarnya bulet, wayah nyaur bulet ae. Wonten apa mboten? Ana, aku ngerti kok, wonge teko pokoke ngerti, aku ngerti. Wonge nganggo kacamata. Langsung dicopot kacamatane. Utangnya sregep bayarnya bulet. Jadi kalau nggak punya duit utang, kalau udah ada duit nyaur, kalau duitnya berlebih ngutangi, nyili, bantu gitu. Rasulullah itu pernah loh ditagih hutang, padahal waktu itu belum jatuh tempo, masih kurang beberapa hari perjanjiannya. Pulang sholat berjamaah, Rasulullah dampingi Sayyidina Utsman bin Affan. Di tengah jalan dicegat sama orang, ditagih hutang. Muhammad, ayo bayar hutang, aku butuh duit. Kata Nabi, lo kan perjanjiannya masih kurang beberapa hari. Gak peduli, pokok sekarang aku butuh duit, bayar. Sayyidina Utsman tersinggung, ini orang gak punya adab, masa nagih hutang di tengah jalan. Yang ditagih Rasulullah, lagian belum waktunya bayar. Kata Sayyidina Utsman, berapa hutangnya Rasulullah? Tak bayar. Langsung dibayar cash sama Sayyidina Utsman. Makanya rektor yang baik, nah itu rektor yang mau bayari hutangnya kiai itu. Jadi habis ini nanya, berapa hutangnya Bah? Ngono Pak Rektor. Bapak Ibu para jamaah, maaf, Rasulullah pernah sakit, bahkan Rasulullah pernah kena sihir, tembus. Emang dibikin gitu sama Allah. Ini supaya bisa jadi syariah. Itu ceritanya kan gini, ceritanya Nabi Muhammad itu sakit lama, udah berobat, ikhtiar, berdoa, berobat, enggak sembuh-sembuh. Nah, akhirnya malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, sakitnya jenengan itu bukan sakit biasa, jenengan kena sihir. Di belakang rumah jenengan itu ada batu besar, di bawahnya itu ada barang yang diikat dengan 11 tali ikatan. Itu sihir. Ambil itu barang, lepas tali ikatannya, maka jenengan akan sehat walafiat. Sahabat-sahabat dikumpulkan sama Rasulullah. Ini tadi malaikat Jibril datang, aku dikasih tahu ternyata aku kena sihir. Di belakang rumahku itu ada batu gede, di bawahnya ada barang yang diikat dengan 11 tali ikatan. Tolong ambil itu barang terus lepas tali ikatannya. Wes, diambil barang itu oleh para sahabat, dibawa ke Rasulullah. Ini ya Rasulullah barangnya. Bener, ada barang diikat dengan 11 tali ikatan. Rasulullah memerintah sahabatnya, lepaskan tali ikatannya. Bapak Ibu para jamaah, sahabat-sahabat ternyata nggak ada yang bisa ngelepas tali ikatan itu, karena memang sihir. Nggak ada yang bisa ngelepas. Sampai sahabat yang terkenal paling kuat, paling sakti, Sayyidina Umar maju. Gini, aku sing ngelepas, ngudari ngene ndak entos kabeh. Iki Umar teko Madura iki. Ngudari ngene ndak entos kabeh. Dipegang sama Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar pun nggak bisa ngelepas. Aduh, kok lot-alot tibake. Ndak kuat Sayyidina Umar. Datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu ikatan sihir. Bacakan ayat-ayat ini. Malaikat Jibril membawa wahyu Muawwidzatain, 2 surat perlindungan. Ini asbabun nuzulnya Muawwidzatain. Dan dalam sejarah turunnya Al-Quran, satu-satunya peristiwa 2 surat diturunkan sekaligus, ya cuman ini. Berarti Muawwidzatain itu istimewa. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Yang 2 surah itu
jumlah ayatnya 11, persis jumlah tali ikatan di benda sihir tadi. Bapak Ibu, dibacalah oleh Rasulullah, setiap dibacakan satu ayat talinya lepas satu, setiap dibaca satu ayat talinya lepas satu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, mosok kok cerit ngono, yo lepas satu talinya. Kaget Prof, profesor kok kagetan. Malikin nas, lepas. Ilahin nas, lepas. 11 ayat dibaca, 11 tali ikatan lepas semua, dan seketika Rasulullah sembuh sehat wa'afiyah. Nah, sejak peristiwa itu para jamaah, Rasulullah itu setiap mau tidur nggak pernah meninggalkan baca muawwidzatain. Kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan beliau dan diusap-usapkan ke sekujur tubuh beliau untuk perlindungan. Nah, sampeyan juga kalau udah dengar kayak gini otomatis ini jadi ijazah. Pokoknya lek mau tidur baca muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, tiupkan ke kedua telapak tangan, terus diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Ini untuk perlindungan, aman toko sihir, santet, tenung, jengges, gendam, aman. Wis ora usah nyang dukun entek-enteki gula, mending gulane gawa nggone kiai karuan barokah. Wong Islam dikasih perlindungan. Nah, dilanjut apa enggak ini? Rasulullah sebagai manusia ya tidur, kita manusia ya tidur, gitu loh, supaya bisa kita contoh. Paham pora diomong ngene iki? Bagaimana Rasulullah kalau tidur? Rasulullah kalau mau tidur wudhu, kondisi suci dari hadas. Terus beliau kalau tidur posisinya istiqomah, miring kanan, hadap kiblat. Telapak tangan kanan dipakai bantal pipi sebelah kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Mulai mapan nganti wungu sampai bangun posisinya enggak berubah. Bisa karena Rasulullah tidur enggak pernah lama. Nah, sampeyan yo bisa nyontoh itu mapane. Tengah-tengah terus malang mekung gak karo-karuan, mapane iso miring tengen madhep kiblat, telapak tangan kanan ke bantal pipi kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri, iso mapane tengah-tengah turu, mekangkang gak karo-karuan posisine. Kadang tangan iso operasi sampai tekan Gunung Merapi iso mbelak ratok hutan Jawa Tengah, wis gak karo-karuan. Rasulullah kalau tidur itu hanya kedua mata beliau yang terpejam, tapi hatinya tetap terjaga, sadar sesadar-sadarnya. Qalban idza namatil ainani lam yanami. Ketika kedua mata disebut tidur terpejam, tapi hati lam yanami, sama sekali tidak tidur, sadar sesadar-sadarnya. Lah kita kan enggak, kita sekali tidur total blek sek. Inna lillahi. Rasulullah kalau mau tidur zikir doa sholawat, zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa terus sampai beliau tertidur. Nah, ini pelajaran buat kita harus nyontoh umatnya. Kalau mau tidur usahakan suci dari hadas, wudhu. Lah di tengah-tengah tidur kok titut tetot, bukan di luar kendali kita, kan wis ikhtiar wis wudhu toh. Lepas tengah-tengah turu kok titut tetot ces. Lah kan suara entut kan tergantung ukuran bokong. Kalau bokong tipis ya cestit ngono, sedengan tet.
bokong kandel gede ombo. Saya yakin Kudus ini kota wali, Kudus ini kota kiai, kota santri. Tadi pagi saya sampaikan sama anak-anak, apa namanya, wah Kudus ini pusat penggemblengan Quran. Pusatnya Kudus ini kota wali, kota kiai, kota santri ya. Masyarakat Kudus ini kalau mau tidur saya yakin bukan hanya zikir dan doa, bahkan mutolaah kitab pada deres semua. Kitabnya Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, dan Nihayatul TikTok. Makanya nek turu do ngeloni, nganti ora kober ngeloni anak banter salah. Duh. Yang kedua sekarang dari sisi apa, enggak nyumbang cerewet, tidak seperti umumnya manusia, karena Rasulullah istimewa. Memang Nabi Muhammad manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Beliau diibaratkan berlian yang terletak di antara bebatuan, karena Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Bareng ya Allah, lemes ya wis 5 menit gas prei wis lanjut kok lemes. Diulang, Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Bareng sekarang disempurnakan, ketuhanan yang Maha Esa. Bareng. Nah ini enaknya ngundang saya Prof, jadi bisa menanamkan jiwa Pancasila kepada jamaah, makanya nanti diundang lagi. Masa Az-Zahir tiap tahun kok, Az-Zahir tidak setiap tahun itu. Enggak diundang di sini nggak apa-apa, nyari universitas yang lain banyak kok, yang lain ngantri kok. Nah, emang gua cowok apaan? Barangkali mau, nggak mau ya udah nyari yang lain. Rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Coba saya tanya, dijawab. Ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan yakin wontenipun Gusti Allah napa mboten? Kayak sing orang jawab kayak orang yakin, kayak wong iman ora to kayak jane. Telat. Nganyel ke wong. Aku wis tak banteri tar ngono kok. Maksud iki ngantukku ben ilang. Sama-sama lemes bro kita bro. Banteri to sayang. Aku sama beliau ini capek-capek lemes-lemes tak bela-belanya karena kami berdua itu begitu sangat menyayangi kalian. Ngerti dikit kenapa sih? Jenengan yakin boten wontenipun Gusti Allah? Jenengan pun nate semerep Gusti Allah? Lho urung semerep kok. Maneh, jenengan yakin boten nek ana malaikat sing tugase njabut nyawa namine malaikat Israil? Yakin boten? Nah, sampun nate kepanggih? Sampun pengen kepanggih? Nah, sing jawab dereng banter ketoke sedelok engkas. Ibu bapak, jenengan yakin boten nek wonten alam kubur? Sampun nate jalan-jalan mriko? Jenengan yakin boten nek ten alam kubur niku ana petugas jenenge Mungkar Nakir? Yakin boten? Gak ada nomor WA nih. Jenengan yakin boten nek donya niki bakal kiamat? Nah terus kiamat niku tahun pinten?
Ayo saiki dipikir, jenengan yakin Gusti Allah padahal jenengan mboten nate sumerep? Jenengan kok yakin nek enek malaikat tugasnya nyabut nyawa jenenge Israel padahal ora tau petuk? Kok jenengan yakin lek ana alam kubur wong urung tahu jalan-jalan rono? Jenengan yo mboten gadah nomor WA-ne Mungkar Nakir, kok jenengan yakin? Wong kiamat mbuh kapan nganune jenengan kok yakin? Kenapa jenengan yakin? Karena yang membawa berita itu bukan manusia biasa. Yang membawa berita itu bukan manusia sembarangan, tapi manusia yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya Allah, lek nyauti kaya wong sambat kakean utang ngono modele. Yang diucapkan Nabi Muhammad itu tidak berangkat dari nafsu keinginannya sendiri, tapi semua berangkat dari wahyu petunjuk saking ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang yang kedua, Nabi Muhammad itu membawa citra ketuhanan sampai Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada budi pekerti yang agung. Dan Nabi Muhammad juga memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka insya Allah seperti tadi yang disampaikan Pak Rektor, Universitas Muria Kudus diantara visi utamanya adalah membentuk karakter-karakter jiwa-jiwa yang berakhlakul karimah. Mari kita perbaiki akhlak kita, mari kita perbaiki karakter, moral, akhlak generasi muda kita, anak-anak kita. Kalau akhlak sudah tertata dengan baik, maka semuanya akan menjadi baik. Kalau akhlak sudah tertata dengan baik, maka yang lahir adalah takwa. Dan takwa itu adalah kasta tertinggi, derajat paling tinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Dan adik-adik mahasiswa, takwa itulah prestasi. Banyak orang yang mengejar-ngejar profesi sampai dia melupakan prestasi. Dia tertipu, hanya mengejar profesi sampai melupakan prestasi. Padahal yang dinilai Allah dari manusia bukan profesi, tapi prestasi. Makanya profesi apapun itu enggak jadi pertimbangan penilaiannya Allah. Enggak, bukan itu yang dinilai Allah. Kamu mau berprofesi sebagai petani, mau berprofesi sebagai pedagang, pengusaha, guru, dosen, rektor, pejabat, militer, sipil, ustadz, apapun profesimu, tidak penting. Yang penting itu prestasimu. Profesi adalah alat untuk meraih prestasi. Maka apapun profesimu, jadikan itu sebagai sarana untuk meraih prestasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau boleh saya gambarkan, profesi itu wadah, prestasi itu isi. Wadah sama isi penting mana? Ya podo pentingnya, wong diarani isi ki mergo ana wadahe.
Tapi memang lebih penting isi. Halo, masih didengerin nggak ini saya? Ya. Wadah itu menentukan penampilan, isi menentukan penilaian. Kalau bisa wadah api, isine larang. Tapi kalau nggak bisa, daripada isine murah wadah api, mending wadah elek isine larang. Wadah api koper meling-meling tapi isine gethuk mambu. Yo mending wadah plastik kresek tapi isine duit. Betul? Ya Allah ya Karim. Bu, rumah yang megah, mewah, indah itu wadah. Isinya apa? Keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, tentrem, harmonis, suami solih, istri solihah, anak-anak dzurriyyatan thayyibah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Isinya itu. Ya apa artinya? Rumah yang megah, mewah, indah, api kaya medemit, tapi isinya keluarga yang congkrah, berantakan, berantem, pecoan, kerah bendino. Bukan rumah itu, kandang. Nah, karena isinya orang-orang yang perilakunya kayak binatang. Maaf. Halo? Yo, mending rumah sederhana, perabot sederhana, tapi isinya keluarga yang sakinah, bahagia. Suami solih, istri solihah, anak-anak dzurriyyatan thayyibah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Itu baru rumah tangga, walaupun rumahnya sama sekali nggak ada tangganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu maaf ya, wajahmu yang ayu, kemerusu, cantik, menarik, mening-mening, glowing, itu hanya wadah. Isinya apa? Kepribadianmu. Gitu Bu. Mending wajahnya biasa-biasa saja, tapi kepribadiannya mencerminkan mar'atus solihah yang berakhlakul karimah. Apa artinya? Wajah yang cantik, bodinya menarik, keboy sumlohi aduhai imut yahud bahenol menomenol sama kebelenak kemontok kementek kementek kemolek kinyis kinyis mingis mingis mentang mentang moblong moblong denok denok debleng, tapi isine mak lampir. Sing ngono kuwi ketara bojone mak lampir kuwi. Wong lanang apan gak ndek dhuwit diomeli, wong lanang apan gak belanjani diclathu wae bendino. Ada nggak yang suka kayak gitu? Ada, kudungnya coklat. Bu, tolong dikondisikan lesannya Bu. Jangan suka ngomelin suami, jangan suka mengerawus suami. Mending pakai baca Quran, pakai zikir, pakai sholawat, maka bibir dan lidahmu itu akan semakin indah, berpahala dan penuh barokah. Lah kalau sering kau gunakan untuk menyelatu, mengomeli, mengerawus suamimu, maka bibir dan lisanmu itu akan menjadi duri-duri yang sangat tajam, yang menusuk-nusuk perasaan suamimu, melukai hati suamimu. Bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho Tuhanmu ditentukan oleh ridho suamimu? Dan pikir suamimu bekerja keras, pontang-panting, semua itu dilakukan demi untuk mengetengi dirimu itu. Greget kayak kok nganyel kok. Ngono Bu. Weh sing kulino ngomel. Wong lanang teko-teko mulih mangan ra tau ngekeki dhuwit, wong wedok diajar terus kaya ngene iki. Prei, stop. Ganti sholawatan ben barokah. Bojomu teko dek nang persiapan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bojomu depan pintu, bukakan pintu dengan penuh kasih sayang, sambut tola al badru alaina tabarokah. Bojomu senyum lewat di sampingmu dan berkata, wong edan.
Maaf ya, buku kitab itu wadah, isinya apa? Ilmu pengetahuan dan wawasan. Ngono lho. Kampus UMK, kudu ngomong UMR ya aku. Ini cuman wadah, isinya apa? Yo mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi. Kok gak tepuk tangan babar pisan ket mau. Keplok yang ngenteni dikongkon. Saya ceramah, beliau mimpin sholawat sambil memberi nasihat. Wadah, isinya apa? Fakta, kenyataan. Ayo sing diomongke iki sesuai karo kenyataan pora. Ngono lho. Nek ora sesuai karo kenyataan, orang ngira awet. Ram masuk ya ora laris tekan saiki Kim. Duh. Lah nek ora sesuai karo kenyataan ra ngira awet. Lah masyarakat akhirnya ngerti kok, ngoceh tok. Dudu kiai wi bakul jamu. Perjuangannya apa, manfaatnya apa, nggak sesuai sama sekali dengan yang diomongkan. Perilakunya tidak mencerminkan itu. Ya wes, masyarakat wis gah ora kudu ngundang, ra ngira awet. Tak baleni meneh, ra ngira awet. Ngono lho. Ora usah mbok kokon leren yo leren-leren dhewe. Ora usah mbok kon leren-leren dhewe. Dilereni karo Gusti Allah. Nek Allah ora ridho, dilereni karo Gusti Allah. Ora usah mbok kokon leren. Kaya aku ceramah rasa mbok kokon medun, engko medun-medun dhewe nek wis rampung. Ngopo kadang mbok kokon medun? Medun dhewe aku. Ra ngira aku nang kene terus. Diamut apa nang kene terus kaya. Halo? Ya. Jadi yang dinilai Allah itu prestasi. Maka prestasimu apa saja terserah, itu tidak penting. Yang penting itu prestasimu. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya profesimu itu macam-macam. Jadikan itu sebagai alat untuk meraih prestasi. Maka ibadah yang berpahala besar itu kan sesuai profesi. Kalau petani ya bertani, bercocok tanam dengan baik, barokah, pahalanya besar. Kalau pedagang ya dagang yang jujur. Kulaan semene omong semene, nek wis entuk bathi ngomong entuk bathi. Lah umumnya kan ora. Kulaane 200.000, dinyang 350.000 le. Ya ora entuk, kulaane ra entuk semono, terus bakule melu sapa? Sapa ngomong pengalaman? Musarung iki ngono, batik tulis iki. Istimewa mulane regane kok trimo semono. Oh, biaya produksine ora entuk. Kalau guru, ibadah yang berpahala besar apa? Yo intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu. Profesor sebagai rektor, apa ibadahnya? Ya mengelola kampus ini supaya lebih maju, mengelola kampus ini supaya peringkatnya naik. Se-Jawa Tengah jangan cuma peringkat 3, kalau bisa ya peringkat 1 dari universitas swasta. Keplok tok. Ya tugasnya beliau itu dengan pembantu-pembantunya beliau, di situ perjuangannya, gitu loh. Nah, gak diundang di sini nggak apa-apa, yang lain udah ngantri kok. Memang gue pikirin, kalau polisi ibadahnya apa? Ya Kamtipmas, menjaga kondusivitas, keamanan, ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Ya jangan diiri, misalnya polisi kok nggak pernah puasa, polisi poso bendino, anggotane dikon poso kabeh, akhirnya lemes kabeh tuh. Ya malah ra iso nyekel maling. Ono wong laporan, lapor Pak, sepeda motor saya dicuri maling. Urusi dhewe, aku lemes. Malah puasanya nggak dapat pahala.
gitu loh. Deh, lah kalau kiai apa? Yo ngulang ngaji, ndonga, wiridan, ora Sulastri wis mati. Sup 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 sup. Lah kiai wiridannya yo gitu. Ya rozak ya rozak ya rozak ya rozak, pengen dapat rezeki banyak, ya rozak ya rozak ya rozak sak 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 sak, ya rozak ya rozak sak 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 sak, ya latif 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 ya latif, engko sesuai ya dana 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 ya dana, bangun masjid kentekan semen, ya dana ya dana ya dana, dana orang mudun-mudun ganti ya nasib ya nasib ya nasib ya nasib. Lah kalau orang kaya ibadahnya apa? Nyumbang. Ayo tirokno bareng. Nah, sing buanteri jelas melarat ya arep-arep sumbangan kuwi. Lho iya toh. Orang kaya itu ibadahnya nyumbang. Ono orang donga. Aku tahu ana tamu wong sugih tak jak keliling pondok. Pas bangun nggo gedung madrasah aliyah. Kan wong lewat, "Bangun, Bah." "Iya, bangun aku." Mugi-mugi kula dongaaken Pak, mugi-mugi cepet dadi. Tak omongi, "Aku ora butuh dongamu." Lho rumangsane tak jak kelilingi tak jaluki donga apa piye? Lho wong dongane ndekne ra mandi blas. Aku ora butuh dongamu. Wong sugih ndongakno ngerusak hadis sakandane. Lho ora ngrusak hadis piye? Wong qiwamud dunya bi arbaati asya. Tegaknya dunia dengan 4 perkara. Bi ilmil ulama. Ulama berjuang dengan ilmunya. Wa adlil umara, pemimpin pejabat dengan keadilan dan kebijakannya. Wasakhawatil aghniya, orang-orang kaya dengan kedermawanannya. Ibadah mungkin nyumbang. Sing ndonga iki urusane wong melarat-melarat iki. Wong sugih ndongakno ngrusak hadis. Mulane tak omongi bolak-balik to, wong sugih iki nek wiridan aja ya sami'u ya basir ya sami'u ya basir, aja ganti ya semenu ya pasir ya semenu ya pasir ya semenu ya pasir ya rekening ya transfer. Sing melarat langsung bengok-bengok. Udah nggak cukup waktunya. Saman kok iso terus kok jadi tukang parkir ngono saiki terus. Oh, sarung. Yang kedua, alhamdulillah kita ditakdir Allah dijadikan sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kalian umat yang terbaik. Siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita istimewa, maka kita menjadi umat yang istimewa. Karena Nabi kita paling mulia, maka di antara semua umatnya para nabi-nabi, kitalah umat yang paling mulia. Alhamdulillah. Kita ini wujudnya di dunia terakhir, tapi besok di akhirat prosesnya didahulukan, masuk surganya didahulukan. Surga enggak boleh dimasuki oleh umat-umatnya Nabi yang lain sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti tergolong as-sabiqunal awwalun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, kita ini disebut ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah, moderat. Kita umat terbaik loh, karena memang khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya semua urusan itu kan sedengan, tengah-tengahnya. Halo, nah, ini sama kayak bangsa Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama, ini juga tengah-tengah, wasaton. Indonesia ini kan tengah-tengah, tidak ke kanan tidak ke kiri. Indonesia dengan banyak suku, adat istiadat, budaya, bahasa, bahkan agama, tapi bisa guyub rukun, hidup berdampingan dalam keberagaman. Ya ini karena di tengah-tengah ini kita. Loh, Indonesia itu pernah mau dibawa ke kanan oleh NII, DI, TII, mau dijadikan negara Islam.
ora iso, ora jodoh. Indonesia orang ngono kuwi. Mau dibawa ke kiri oleh Partai Komunis Indonesia, mau dijadikan negara komunis, ora iso, ora jodoh Indonesia ngono kuwi. Jodone Indonesia ki yo ngene iki. Banyak suku, banyak budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa, bahkan agama, tapi sok guyub rukun berdampingan dalam keberagaman. Diiri loh sama banyak negara luar sana, banyak diiri loh. Orang-orang luar itu belajar ke Indonesia, gimana toh Indonesia kok bisa seperti itu, sukunya banyak banget, perbedaannya banyak banget, tapi kok bisa guyub rukun berdampingan dalam kebersamaan. Lho sing negara luar itu belajar rene kok pengen tiru, lah sing jero awake dhewe kok do seneng tukaran, kok do seneng gegeran. Apa ora yo keliru ngono kuwi? Halo. Maka jangan pernah mau dipecah belah. Apapun tendensinya, jangan pernah mau dipecah belah. Boleh kita berbeda pendapat, tapi kita sama-sama ayolah kita menjaga keguyuban bangsa Indonesia yang memang beraneka ragam ini. Halo? Ya Allah, maka insya Allah ya majelis-majelis semacam ini, sholawat, ngaji, zikir, iki ngedemke, jangan mau diadu domba. Yang mau diadu berarti benar-benar domba. Eman, ayolah, coba mosok seneng toh nek masyarakat ki kahanane kesroh, masyarakat ki nek ribut gegeran, coba ibadah yo ora tenang, nyambut gawe yo ora tenang, anak-anak sekolah yo ora iso tenang. Berkacalah dari banyak negara di Timur Tengah sing kesruh sampai perang saudara kayak podo Islame perang nganti paten-patenan ngono kae kesruh, mosok pengen negarane awak dhewe iki kesruh. Nek negarane tentrem kok pemerintah ki arep bangun perekonomian yo genah, pendidikan kok yo genah, iki berangkate teko ketentreman. Lho ngene iki ngapunten sanget nggih. Ampun dipelintir omongan kula, ampun dipelintir saestu omongan kula. Estu kula ngajak sinten mawon, monggo kita sing rukun, guyub rukun. Engko nek gelem rukun, yang turun adalah rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek congkrah gegeran, musibah sing teko. Ora ana penake wong ribut, wong gegeran kuwi. Wis sak bojo ae lho nek gelem rukun, masyaallah keruntelan ya apa-apa. Njajal nek gegeran, betutut, nyaprut, apa penake. Wis tak terusno kudu nesu iki engko aku. Pun terakhir, waktunya yang tidak mengizinkan Prof izin, kalau kurang ya kapan-kapan ngundang lagi. Alhamdulillahnya kita dikaruniai Allah tuntunan hidup berupa kitab suci Al-Quran, yang itu adalah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluquhul Quran. Al-Quran itu SOP hidup manusia, standar operasional prosedural. Understand? Lah ngono orang ngerti pokok yes ngono aku wis seneng. Halo? Jadi Quran itu undang-undang dan peraturan hidup. Ibarat orang berkendara, Quran itu rambu-rambunya. Orang berkendara di jalan raya harus ngerti dan mentaati rambu-rambunya. Oh kalau ada ini berarti nggak boleh parkir. Ada rambu begini nggak boleh nyalip. Ada rambu seperti ini nggak boleh bunyiin klakson. Ya itu ikhtiar supaya aman selamat. Wong kadang-kadang wis patuh rambu-rambu iso-iso yo no wayah parkir iso diseruduk teleler komburi kok ngono lho. Padahal patuh rambu-rambu kuwi wisan. Wis patuh rambu-rambu. Ya ora salah ya ora apa. Wong wayahe kudu parkir. Ya parkir. Ngono saya diseruduk. Ngono coba. Apa maneh sing ora gelem patuh? Ya minimal kita tahu arti dari 3 lampu. Lampu hijau, lampu kuning, lampu banter toh sayang, lampu hijau, lampu kuning, lampu. Nah, lampu hijau perintah, lampu kuning peringatan, lampu merah
larangan. Lampu hijau halal, lampu kuning syubhat, lampu merah haram. Oh ini lampu hijau perintah halal, jalan. Oh ini lampu kuning peringatan, syubhat, hati-hati dan waspada. Oh ini lampu merah haram, larangan, stop. Sekarang banyak orang yang nggak patuh pada rambu-rambu. Woi, lampu merah lo diterobos, bang, dikejar tuh sama polisi lalu lintas, prit, minggir. Nggak tahu ya tadi kalau lampunya merah? Tahu pak, tahu pak. Lah kok diterobos? Saya nggak tahu kalau ada bapak. Kalau tahu ya nggak tak terobos pak. Nanti lampu kuning harusnya kan persiapan, siap-siap munyer neng perapatan. Giliran lampu hijau meneng malah ditinggal udut sampai mobil burine ditinggal udut pekok. Loh sekarang kan banyak orang yang kayak gitu. Ini dilarang, harusnya stop. Ngerasani dilarang, stop. Tahlilan nih loh sampai rasan-rasan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kabarnya Mbak Tia arep pegatan apa ya toh? La ilaha illallah. Padahal sing lanangi wong ya meneng, anak wis telu kok pegatan gitu. La ilaha illallah. Lho wonge kudu ngijo lho. Halo halo halo. Stop. Ngono. Kebiasaan ngono ku sampai digawa nang pengajian ya ngrasani sing ceramah. Lampu kuning, oh banyak peringatan yang diberikan kepada Allah. Kita harus hati-hati dan waspada. Peka dong kalau dikasih peringatan sama Allah. Rambutmu dulu hitam sekarang putih, peringatan, udah deket waktunya. Kulit dulu kenceng sekarang mengkeret, peringatan, udah dekat waktunya. Dulu duduk bersila kuat berjam-jam, sekarang setengah jam aja udah silo, selonjor, mereng ngiwo, mereng nengen, geger diongkak-ongkek. Peringatan. Dulu habis duduk 2 jam, begitu acara selesai tangi cerekal jerantal Melayu. Sekarang duduk 1 jam aja bangun itu udah keretek-keretek. Nek gak terantanan ya ora iso, peringatan. Ya kalau sing senden wit kale wonge. Halo? Halo. Lampu hijau perintah jalan. Ndak kok. Diperintah ndablek. Hayya 'alas shalah. Perintah sampai lepas ya jamku. Jalan ngono rumah deket masjid iku krungu hayya 'alas shalah malah melungker. Dah ini saja yang saya sampaikan, matur suwun. Yes. Ya udah kalau mau sarung siapa ya?